semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita sambut hadirat Allah yang luar biasa bagi kita. Sepanjang 6 hari kita dibiarkan diberi berkat untuk melakukan pekerjaan, semuanya mendatangkan kebaikan, dan pada saat ini kita diberi waktu untuk memuji, menyembah Dia, memuliakan Dia dengan pujian dan penyembahan yang sudah tertulis di kata ibadah kita masing-masing. Kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan dengan pujian Roh-Mu yang hidup. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas segala perbuatan baik yang sudah Tuhan lakukan. Sepanjang 6 hari kami jalani hidup kami dengan baik. Semuanya karena pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dan kami percaya dalam setiap apa yang kami rencanakan, Tuhan ambil alih. Dan program-program yang sudah kami tetapkan, Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Pada saat ini Bapa, atas ungkapan syukur dan terima kasih kami menghampiri rumah-Mu, bait-Mu yang kudus, datang berkumpul bersekutu
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan selebihnya kami Tuhan berdiri di altar-Mu, menyembah Engkau ya Bapa. Seluruh kami yang hadir pada saat ini, Engkau Maha Tahu dan Engkau tidak terbatas mengenal kami, bahkan mengenal nama kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang memberikan urapan hikmat bagi kami, dan Engkau yang menolong kami supaya kami mampu membuka hati kami untuk tempat-Mu bertata mendirikan kerajaan-Mu, supaya Tuhan hati kami damai sejahtera. Terpujilah Engkau Bapa dalam ibadah ini, dari awal pertengahan sampai dengan selesai, hanya Engkau yang memimpin kami. Tuhan, di mana kerajaan-Mu didirikan, di situ juga kerajaan setan ada. Tapi kami percaya Engkau mengalahkan segala kuasa roh jahat kerajaan iblis di dalam darah-Mu yang kudus itu. Dan kami juga mengatakan pada saat ini, kami kalahkan, kami tengking, kami putuskan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau ya Roh Kudus yang berkarya dalam ibadah kami, mulai awal sampai selesai. Rumah Tuhan ini, kiri kanan muka belakang, bahkan atas dan bawah, di bawah pengendalian Tuhan. Semua kami yang hadir, Tuhan yang mengendalikan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita nyanyikan satu pujian, Semusim Berlalu. Musim berlalu, namun Kau selalu
kita tetap takut akan Dia. Tertulis dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi muliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. 3 kali. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan pujian. Yang ketiga, kita naikkan pujian ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalamnya kita juga ditenangkan oleh Tuhan sendiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Hatiku tenang berada dekat.
Tuhan memerintahkan kita supaya kita menguduskan hari yang diciptakannya. Hari yang kita jalani selama 7 hari itu adalah ciptaan Tuhan. Dia berikan banyak untuk kita, tetapi seringkali kita marah. Kita dikasih 6, dia minta 1, tetapi masih aja semua harus kita miliki. Tapi pada saat ini kita puji Tuhan, kita masuk memuliakan, memuji Tuhan, dan kita mengatakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Ya, kalau saudara mungkin merasakan sesuatu yang tragis atau hal yang harus disampaikan dan ucap syukur kepada Tuhan karena pertolongannya begitu ajaib sepanjang 6 hari ini, saudara boleh maju ke depan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan ketika saudara menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan, banyak orang yang dikuatkan. Kita nyanyikan pujian betapa baiknya Tuhan. Jika ada saudara yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, waktu dan tempat kami sediakan. Kita nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau sangat baik. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baiknya Engkau Tuhan. Yang mau bersaksi silakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan, kami undang paduan suara lanjut ke depan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji Tuhan, biarlah segala makhluk memuliakan, memuji Tuhan. Kita mempersilahkan paduan suara bergabungan untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, biarlah segala yang bernapas memuji-muji Tuhan. Amin. Kita berdoa supaya bumi dipenuhi oleh pujian kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya kor di tempat ini, paduan suara di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Kita nyanyikan pujian bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Puji Tuhan, kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang tertulis dalam Yosua 2, dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita baca secara responsoria. Saya akan mulai dari ayat 1, jemaat Tuhan, ayat 2, dan selanjutnya kita bersaut-sautan. Di ayat yang ke-20 kita bersama-sama. Sekali lagi, Kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 20. Saya mulai dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Silakan. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikannya. Mereka di bawah timbunan batang rami. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto.
dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas." Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan yang bagi kami sendiri." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya." Mari bersama-sama. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaskanlah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Berbahagialah kita semuanya yang sudah membaca, merenungkan firman Tuhan ini, terlebih yang melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kidung pujian yang ke-6, Anggur Baru. memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah
tertulis dalam Yudas 1. Yudas 1 Yudas 1 ayat 17 sampai ayat 23. Kembali kita membacanya bersama-sama. Yudas 1 ayat 17 sampai ayat 23. Mari kita membacanya bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita baca Yudas 1 ayat 17 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan duniawi ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita kuat untuk melaksanakan firman Tuhan ini. Kita mulai. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Dialah Segalanya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah.
adalah warta jemaat, dan pembacaan warta ini kami serahkan kepada Bapak Marpao. Puji nama Tuhan, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengar warta kita untuk minggu ini. Warta kita untuk minggu ini sebagaimana biasa dua bagian. Yang pertama, kita senantiasa berdoa, dan yang kedua, program pelayanan di gereja kita GPI Waitumen. Yang pertama, kebaktian sekolah minggu dilaksanakan di gereja di tempat ini di jam 8 yang diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Tadi pagi sudah terlaksana dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak sekolah minggu kita dan juga guru-guru yang mengajarnya. Yang kedua, latihan kor tetap dilaksanakan di hari Minggu setelah ibadah selesai. Nanti di aula kita latihan kor. Terkhusus latihan kor karena sudah mendekat Natal, juga untuk kor yang di Silode kita. Yang ketiga, kebaktian rumah tangga tetap dilaksanakan pada hari Rabu 13 November di pukul 8 atau di pukul 20. Bila berkenan ada rumahnya untuk ditempati untuk ibadah rumah tangga, nanti diberitahukan kepada Penatua Junida Nunggolan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kunjungan setiap hari Rabu tetap dilaksanakan melalui Ibu Pendeta dan juga Bapak Pendeta Nada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kunjungan ini. Yang kelima, pelayanan doa semalaman dilaksanakan di Jakarta Selatan, dipimpin Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Dutaranda Lasmian Nenggolan, dan tim doa semalaman kiranya bersama-sama berangkat dari Pondok Kelapa ke Jakarta Selatan. Barangkali ada yang mau ikut, biarlah bersama-sama dari Pondok Kelapa. Kiranya pelayanan doa semalaman ini diberkati oleh Tuhan. Yang keenam, ibadah sholat gracia atau ibadah GPI yang ada di Pondok Kelapa di gedung gereja HKBP dilaksanakan di jam 16 sampai jam 18 sore hari setiap minggunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pelaksanaan sidi dan baptis dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November ini di tahun 2024 ini. Bagi mereka yang sidi dan bagi mereka yang akan dibaptis, segera dilaporkan atau diberitahukan kepada Penatua Junida dan Nenggolan atau kepada Bapak Pendeta Nada Sibutonga. Yang kedelapan, Natal jatuh pada 1 Desember tahun 2024 ini di jam 6.30 atau sore hari setelah habis sholat. Demikianlah saudaraku pengumuman kita untuk minggu ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita semuanya untuk melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan ini. Terima kasih. Puji Tuhan, kembali kami mengingatkan bahwa Natal di Gereja Ekumenik Rawabadu jatuh pada tanggal 1 Desember 2024 dan dilaksanakan pada pukul 7 atau 6.30 siap-siap sampai dengan selesai. Nah, untuk persiapan ini kita mengajak semua jemaat untuk memberikan janji imannya yang biasa kita sebut dengan janji iman, dan ini ditulis oleh Ibu Jojor Padini. Nanti akan disampaikan atau ditanya satu persatu apakah bersedia untuk menyatakan janji imannya dalam perayaan Natal jemaat kita pada tanggal 1 nanti. Demikian warta yang sedikit ditegaskan karena tidak terasa sudah tanggal 1. Bagi guru sekolah minggu ya, nanti yang dilatih banget itu ya tortor itu aja ya, karena itu yang menjadi ciri khas gereja ini. Itu nanti bagaimana caranya nanti dirapatkan oleh guru sekolah minggu. Terima kasih. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi yaitu Kidung nomor 7, Dialah Segalanya. Di
Yesus Kristus. Keberadaan kami berdiri di hadapan-Mu karena Engkau pengharapan kami dan Engkau segalanya bagi kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam pemberitaan firman dimanapun kami berada, Engkau ada, dan semuanya Engkau jadikan baik bagi kami. Semuanya baik Engkau berikan bagi kami. Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah memuji, kami sudah membuka hati kami, dan Engkau saja yang bertahta di dalam hati kami. Saatnya Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan Engkau berbicara kepada kami semuanya melalui mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya. Berbicaralah, berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami memerlukan firman-Mu dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam-Mu lah Tuhan kami dapat hidup dan kami dapat tumbuh. Itu sebabnya Bapa, dalam keperluan kami pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman dengan hikmat urapan yang Kau taruhkan bagi hamba-Mu, dan kami yang mendengarkan merasakan kebaikan-kebaikan dan kuasa firman-Mu nyata bagi kami. Berfirmanlah sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 5. Mari kita buka Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kembali kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, karena firman Tuhan ini semakin diulang semakin tajam dan semakin haus akan firman Tuhan jika kita selalu membaca dan membaca. Dan dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, maka mereka akan dipuaskan. Semakin kita banyak mendengar, semakin kita haus dan semakin lapar, dan Tuhan akan memuaskan kita. Amin. Amin. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan keluarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia."
Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Terpujilah Tuhan yang memberi waktu bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya. Karena ada satu waktu nanti kita ingin mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak menemukannya lagi. Nah, saat waktu ini ada, kita masih diizinkan untuk mendengarkan firman-Nya, firman yang luar biasa dan tidak pernah usang, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita masih ada waktu untuk mendengarnya. Patut kita syukuri sebagai ucapan terima kasih kita kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada saudara, adakah di antara kita yang mau jadi orang miskin? Nah, ada. Ada? Tidak Nanti ada. kalau diam, datang nanti yang miskin. Tidak ada. Jawab dengan tegas. Adakah di antara kita mau jadi orang miskin? Tidak ada. Yang kita harapkan dalam hidup kita, kita menjadi orang yang makmur, berlimpah-limpah. Nah, itu yang mau diperdengarkan Yesus kepada kita pada saat ini, yaitu rezeki yang melimpah-limpah yang diterima oleh Simon, walaupun tidak masuk akal, ya kan? Gak masuk akal, tetapi dia lakukan. Begitu kalau ikut Kristus. Kadang-kadang impossible, tidak mungkin, tidak masuk akal. Dari mana? Kita bertanya, tetapi di luar pikiran kita, Allah memberikannya kepada kita. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Dan firman Tuhan bukanlah dongeng, tetapi firman Tuhan adalah Allah sendiri yang berbicara bagi setiap orang yang mau mendengarkan dan melakukan. Bukan hanya mendengarkan saja ya, harus melakukan. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan ini ada 3 tokoh yang kita lihat sebagai teladan. Yang pertama bernama Simon, kemudian Yakobus dan Petrus, anak dari Zebedeus. Simon Petrus itu sama, Yohanes dan Yakobus. Ada Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus. 3 tokoh ini adalah teladan bagi kita, dan keteladanannya patutlah kita contoh supaya kita memperoleh apa yang dicontohkan itu bagi kita. Ya kan? Kalau developer membangun properti, ada kan rumah percontohan? Nah, rumah percontohan itu adalah sebagai contoh bagi orang yang mau membangun properti tersebut. Dan percontohan itu biasanya lebih baik dari bangunan yang diberikan developer kepada pelanggan atau konsumennya. Ya, kalau dulu di Pematang Siantar pertama sekali dibangun Perumnas, yaitu di Batu 6, Jalan Asahan kilometer 6, tahun 81. Tahun 81 dibangunlah Perumnas di Batu 6. Lalu dibuatlah percontohannya. Percontohannya bagus. Dan yang dibuat menjadi percontohannya adalah tipe 36. Waktu itu tipenya ada tipe 21, tipe 36, tipe 18. Ada 3 tipe. Tipe 18 itu di gang kecil. Tipe 21 juga di gang kecil. Tetapi tipe 36 itu di pinggir jalan besar. Jadi bisa mobil 2. Dan percontohan itu, ini sebelum dibangun udah dibuat contoh seperti itu. Dan percontohan ini bukan ditunjukkan tipe 18 dan tipe
21 yang ditunjukkan adalah tipe 36. Nah, ternyata yang paling laris adalah tipe 36. Tipe 18 dan tipe 21 laku setelah habis tipe 36. Waktu itu bapak saya juga ambil tipe 36. Jadi kami dulu waktu di Siantar itu tinggal di Perumnas Batu 6. Kita lihat bahwa tipe 18 dan tipe 21 itu hampir busuk, lama lakunya. Padahal tipe 36 sudah habis semuanya. Dan juga masih banyak bangunan sampai ke Karanganyar ya. Karanganyar itu adalah tempat wisata hampir dekat-dekat situ, sampai ke Laras 2. Banyak rumah yang kosong. Tetapi setelah tahun bertambah tahun, akhirnya padat penduduk sangat ramailah Jalan Asahan itu, walaupun jauh dari Pajak Oras. Ya, kalau dari Jalan Asahan, Perumnas Batu 6 ke Pajak Oras, kita naik Siantar Jaya. Ongkosnya 25 perak. Tahun 81. 25 rupiah. Itulah ongkosnya. Nah, itu terkait dengan percontohan yang dibuat Perumnas, maka larislah Perumnas itu dan sampai sekarang menjadi padat penduduk ya. Kalau saudara pulang ke Siantar, coba lihatlah. Dan dibangunlah lagi lembaga pemasyarakatan, penjara dibangun lagi, maka ramelah komplek itu yang tadinya kampung itu sangat sepi ya. Ada di situ hanya satu suku Simalungun doang yang ada di situ. Kalau Batak Toba jarang. Tapi sekarang sudah berbagai macam suku ada di sana karena bangunan Perumnas tersebut ditempati oleh berbagai suku, bangsa, dan agama. Gereja juga dibangun. Pertama sekali dibangun di sana gereja Okumene, dan saya waktu itu sama bapak saya gereja di situ. Tapi setelah dibangun gereja HKBP, kosonglah gereja Okumene itu, masuklah semua menjadi anggota gereja HKBP. Dan sampai sekarang gereja itu ya masih sedikit lah jemaatnya, karena di sana paling disukai adalah gereja suku. Gereja suku itu misalnya gereja HKBP, gereja GKPS, ya begitulah yang laris di sana, dan gereja Katolik. Kalau gereja Okumene sedikit kurang berkembang. Nah, itu sedikit perkembangan suatu kampung dengan pembangunan properti karena percontohan yang sangat bagus. Demikian juga pada saat ini saudara, kita melihat 3 tokoh yang pantas kita contoh, yaitu Simon Petrus, seorang pekerja keras dan rendah hati dan percaya akan tokoh yang dianggapnya bisa memperbaiki hidupnya. Ya, dia kan seorang nelayan. Seorang nelayan itu adalah pekerja keras dan mempunyai IQ yang tinggi. Jadi pekerja keras itu bukan orang bodoh, punya ilmu yang tinggi, karena dia mengetahui nanti hari apa ikan naik, bulan bagaimana ikannya kering dan lain sebagainya. Dia baca alam, dia bisa. Jadi otaknya lumayan pinter, lumayan jenius dan pekerja keras. Yang kedua yang disukai Tuhan adalah ayat ke-8, dikatakan seperti ini. Ini yang disukai Yesus dari sifat Simon Petrus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ya, sebenarnya dia itu orang yang pintar, pekerja keras, dan terpandang di penduduk sekitarnya. Tetapi dia sangat hormat kepada orang yang bertemu dengan dia dan memberi yang terbaik dalam pekerjaannya. Ya, ceritanya tadi Yesus menghampiri dan mengatakan, "Saya tahu kamu itu dari semalaman sudah capek, berbaliklah ke sana." Menurut Petrus itu adalah konyol. Kok berbalik ke sana sedangkan di sana gak ada ikan?
Tetapi karena dia tahu yang datang itu adalah orang yang paling tinggi ilmunya daripada dia, maka dia nurut. Benar, kepenurutannya itu terbukti. Dan setelah terbukti, dia tersungkur menyembah Yesus dan merasa dia adalah orang yang tidak layak kepada orang yang menolongnya itu. Nah, inilah yang harus kita teladani. Banyak di sekitar kita, saudara kita, tetangga kita, atau di mana saja mungkin kita berada, sering kita bertemu dengan orang-orang ya udah dikasih yang terbaik, sudah mendapatkan rezeki dari jalan yang kita buka, tetapi dia tidak pernah mengakui bahwa dia mendapatkan rezeki itu, harta itu karena perpanjangan tangan Tuhan melalui Ibu Leni misalnya. Ya, bagaimana mengatakan dia itu tersungkur? Tidak pernah bertanya, Ibu Leni kenapa ya bisa mendatangkan, memberikan jalan seperti ini? Tentu ini mempunyai kelebihan yang lain. Siapa ya Tuhan yang disembahnya? Orang jarang mencari itu. Orang jarang bertanya, siapa ya Tuhan yang kau sembah? Bagaimana sih cara kamu mengikut Tuhan? Kenapa sih sampai begitu? Rasanya ada sesuatu yang aneh. Kamu itu santai aja, tapi pekerja keras. Ya kelihatannya ya lumayan lah bagus dalam hidupnya. Jarang orang bertanya. Tetapi kalau bertanya seperti ini, dukun mana ya yang dia temui sehingga dia mendapatkan berkat yang luar biasa? Kemana ya dia dapat babi ngepet itu ya? Di mana ya dibeli tuyul itu ya? Pasti itu yang ditanya. Bagi manusia sewajarnya. Tetapi Simon Petrus yang menjadi tokoh bagi kita saat ini bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah orang yang rendah hati dan pekerja keras. Kata Tuhan, kalau tidak bekerja, baiklah dia tidak makan. Jadi pemalas itu saudara kandung dengan keras kepala. Coba lihat seorang pemalas, pasti tukang lawan, tukang bantah, banyak omong. Seandainya si Simon Petrus ini adalah pemalas, sukanya menghayal, halusinasi, andai aku seorang ini, andai aku ini, berandai-andai terus, Yesus datang, pasti dia berbantah. Pasti dia katakan, banyak banget sih ngomong orang ini. Sedangkan saya sudah 30 tahun menjadi nelayan, yang tahu dengan laut ini saya. Kenapa saya diajak berputar ke kanan, sedangkan di kanan gak ada ikan? Rese ini orang. Pasti dia membantah. Tetapi karena dia adalah tipe rendah hati, maka Roh Kudus menghampiri hatinya, dan Roh Kudus mengarahkan dia kepada perkataan manusia yang dianggap lebih baik dari dirinya. Ya, ingat bahwa jika kita bekerja keras dan di dalam hati kita ada rendah hati, otomatis Roh Kudus menghampiri kita. Suara Tuhan tetap terdengar di telinga kita. Tetapi bagi seorang pemalas dan pembantah, mungkin Roh Kudus lah yang ada padanya. Karena si pemalas kan suka garuk-garuk kepala, gatal semuanya. Karena pikirannya kacau. Pikiran kacau tapi gak mau kerja. Yang ada sungut-sungut, yang ada memaki, menyalahkan orang lain. Dia tidak pernah mengatakan perkataan seperti seorang Petrus yang mengatakan, aku ini seorang berdosa, pergilah Tuhan, aku tidak layak. Gak pernah. Dia cenderung orang yang katanya dia tidak sombong, tetapi bahasanya selalu sombong. Roh Kudus tidak pernah menghampiri.
Tetapi seorang tokoh yang bernama Simon Petrus, kenapa dia mau mengikuti perkataan Tuhan Yesus? Karena dia diarahkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi gak usah kita capek-capek memanggil Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah. Kerjakan dulu. Rubah dulu hatinya, rubah dulu cara kerjanya. Otomatis nanti Roh akan mendampingi kita kemanapun kita pergi. Ya, rendah hati. Coba kita lihat dulu Matius 5. Ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi rendah hati, murah hati, kita juga akan mendapatkan kemurahan hati. Yang bisa merubah hati hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau masalah sudah sampai ke hati manusia, itu tidak bisa lagi diatasi. Diri sendiri pun tidak bisa lagi mengatasi. Kalau sudah sampai di hati ya. Kita juga kalau sakit sudah sampai di hati, sudah sampai di batin, kita sendiri juga nggak bisa ngobatin. Yang ada juga kita makin kacau. Saudara tahu berita yang viral yang dari Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Medan. Mereka sedang live Facebook ya, nyanyi, live ya, kakak beradik. Tiba-tiba suaminya membunuh bertubi-tubi dan sebelum sampai di rumah sakit sudah meninggal dunia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena hatinya yang melakukan kekerasan itu sudah sakit. Hati yang melakukan pembunuhan itu sudah sakit. Kita tidak menyalahkan yang sudah mati ya. Kalau orang sudah ada masalah dengan kita, jangan kita dilihatnya bersukaria, jangan kita dilihatnya nari-nari. Ini menambah rasa sakit orang yang tersakiti. Jadi gampang melukai hati orang. Kalau kita gak suka dengan dia, nyanyi kita buat, kita pura-pura bahagia, padahal sebenarnya kita gak bahagia. Pura-pura bahagia, bagaimana bahagia? Orang musuh kita banyak. Kalau musuh kita banyak, bahagia gak sih? Enggak kan? Jadi kalau saya lihat, suaminya kan udah sakit hati kepada dia dan sering ribut. Akhirnya dia live nyanyi, kasihnya seperti sungai, kasihnya. Dilihatnya sangat senang-senang istrinya itu. Panas lah hatinya. Dia ambil itu pisau yang biasa memotong jeruk purut, lalu ditikamlah dia sebanyak 5 kali, dibawa ke rumah sakit, tapi sebelum sampai rumah sakit sudah meninggal. Nah, ini masalah hati. Jangan sampai kita membuat hati orang tidak terobati. Jangan sampai hatinya terluka batin. Makanya kadang-kadang pernah ibu saya mengatakan, mama saya mengatakan, heran saya lihat tetangga kita ini. Nanti kalau saya ngomong, acik rohana bahasa Batak ya, sakit hati dia. Orang kalau udah sakit hati susah menyembuhkan.
tapi aneh aja. Nah gitu. Kadang-kadang kita juga berpikir, jangan sampai keluar kata-kata dari mulut saya yang membuat dia sakit hati. Karena kalau udah sakit hati, sembuh pun dia masih ada lukanya, masih ada tandanya, susah. Tanda lukanya masih tetap ada. Nah itu mengenai hati. Jadi hati manusia hanya bisa diobati Yesus Kristus. Psikiater tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah sakit hati, kalau sudah hatinya busuk. Kalau dikatakan busuk hatinya, masih lebih bagus pikiran. Kalau pikiran busuk, itu masih bisa diobati, masih bisa diarahkan, masih bisa dibawa nonton, masih bisa dibawa bercanda, masih bisa. Tapi kalau udah sampai di hati, hati-hatilah. Makanya Yesus memilih tempatnya dari seluruh organ tubuh manusia adalah hati, love, cinta. Disinilah tempatnya. Saudara bisa lihat ketika ada gambar kita lihat Yesus mengetuk pintu. Jika engkau membuka, maka dia akan datang dan makan bersama dengan engkau. Maksudnya di situ pintu hati. Nah, kalau Yesus sudah berkuasa di dalam hati kita, terjadi seperti seorang Simon Petrus ini, maka kita akan dibawa Roh Kudus kemanapun kita pergi. Kita akan mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu pasti membawa berkat yang berlimpah-limpah. Lihat Petrus, dia menarik jala itu, dan dilihatnya jala itu penuh dengan ikan, di mana sudah 1 hari 1 malam dia capek terus keliling-keliling, jalanya tidak ada dihampiri ikan, kosong, karena dia memakai akal pikiran. Tetapi Yesus tahu siapa yang dihampirinya, maka dia menghampiri Simon Petrus dan memberikan berkat kepadanya. Saudara mau berkat? Mau seperti Simon Petrus? Bekerja keras ya, bekerja keras dan mempunyai hati yang murah dan rendah hati. Ini kuncinya, hati. Karena tidak ada universitas pendidikan yang belajar tentang hati. Karena di hatilah tempat kebijaksanaan dan hikmat. Kalau di sini kecerdasan, kepintaran, di sini kecerdasan, IQ, kepintaran, di sini semuanya teknologi tinggi. Udah di sini Darwin, Socrates, udah di sini Pythagoras, di sini semua. Tetapi kalau bijaksana, hikmat ada di sini. Ini yang bisa merubah dunia. Hikmat dan kebijaksanaan. Dan ini hanya bisa dirubah oleh Yesus Kristus. Kemudian mari kita lihat Yakobus dan Yohanes juga adalah sahabat dari Simon Petrus, tokoh yang ketiga. Mereka bertiga sehati sepikir, walaupun semalaman tidak ada ikan, mereka tidak ribut, mereka tidak pecah kongsi, tetapi mereka tetap setia bekerja, dan 3 orang ini sama-sama mendapatkan berkat. Yang luar biasa lagi, maka Yesus memberkati mereka menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia dan ikut Yesus taat sampai mati. Ketiga tokoh ini ikut Yesus dan tidak pernah kekurangan. Kerja keras terus, terlebih mereka sudah dipilih, sudah dipanggil sebagai pelayan. Kerja kerasnya luar biasa. Karena pengikut Tuhan, sekali lagi, tidak ada yang pemalas. Tetap kerja.
Tidak ada alasan kurang tidur, tidak ada alasan ini dan segala macam. Tetapi ketiga tokoh ini tetap ikut Yesus. Mereka taat sampai mati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan hidup yang mulia adalah cita-cita setiap manusia yang ada di bumi ini. Tetapi Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Cita-cita manusia semuanya tanpa terkecuali ingin mulia. Amin. Tak ada yang bercita-cita untuk hidup hina, tetapi semuanya ingin mulia. Kemuliaan ini hanya dapat kita peroleh ketika kita kerja keras di dalam Tuhan Yesus. Jangan menyimpang dari alur Tuhan. Harta, kebutuhan sudah lebih dahulu dipikirkan Yesus bagi saya dan saudara. Mana lebih pertama dilakukan Yesus? Memberikan ikan kah atau memanggil mereka menjadi pelayan? Mana duluan? Memberikan ikan. Memberikan ikan yang banyak, kemudian dia dipanggil menjadi pelayan. Jika kita dipanggil menjadi seorang pelayan, dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan oleh Yesus Kristus, kita sudah lebih dahulu diberikan berkat yang berlimpah-limpah. Lihat firman Tuhan. Sudah lebih dahulu kita dibekali. Sudah lebih dahulu kita diberikan pekerjaan yang bermanfaat, pekerjaan yang mendatangkan keuntungan, dan keuntungan itu digunakan menjadi dampak kepada manusia di sekitar kita. Ya, jika kita diberkati, janganlah untuk diri kita sendiri. Banyak manusia di dunia ini, sekali lagi menurut data statistik, bahwa jumlah penduduk di bumi ini ada sekitar 9 miliar. Dari 9 miliar manusia di dunia ini, menurut saudara, adakah 2,5% yang sudah percaya akan berkat Tuhan Yesus? Kalau dari 9 miliar, 2,5% dari 9 miliar, berapa jiwa itu? Berapa jiwa? 2 miliar lebih ya? 2 miliar, 2,3 miliar ya, lebih kurang 2,3 miliar. Sudah adakah 2,3 miliar pengikut Kristus di bumi ini? Nah, ini tugas kita. Jala semuanya. Raih kemuliaan dari Yesus Kristus. Layani Tuhan. Kerja keras dan rendah hati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk selalu bekerja keras dan rendah hati. Roh Kudus-Mu penolong dan mengarahkan kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah kami Maha Besar, Maha Pengasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam rangkaian ibadah selanjutnya. Mari kita berikan persembahan syukur untuk pelayanan Tuhan di tempat ini dengan memberikan sembahan. Kita nyanyikan pujian yang ke-8, kantong persembahan dijalankan.
Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya musik. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas segenap kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dikala kami Tuhan boleh datang ke tempat ini Tuhan, untuk boleh memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Itu Tuhan semata-mata oleh karena kasih-Mu yang sudah Engkau limpahkan bagi setiap kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti atas setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan kami Tuhan Engkau berikan kesempatan untuk beribadah. Terlebih Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau kabulkan bagi setiap kami. Untuk mengajarkan kami Tuhan supaya kami Tuhan boleh merendahkan hati, supaya kami Tuhan memiliki hati yang mengasihi ya Bapa. Ajar kami Bapa. Tanamkan di dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya sabda firman-Mu itu Tuhan boleh tertancap di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah mengajarkan kami Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, ketika Engkau Tuhan sudah memakai, sudah mengutus hamba-Mu Ibu Pendeta Lasmian Nenggolan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Urapi senantiasa hamba-Mu Tuhan. Berikan nikmat yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Berikan kesehatan, berikan iman yang kuat, sehingga dia tetap teguh di dalam Engkau yang Maha Suci. Bahkan Engkau berkati sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan, juga sebagai istri Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu
supaya dia mampu untuk membimbing, mendidik keluarganya, terlebih anak-anaknya Tuhan Yesus. Bahkan untuk mencintai, mengasihi suaminya, kami serahkan dia kepada ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan tanamkan kasih itu kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian Tuhan. Bapak Edi Parnede sebagai suaminya Tuhan kami serahkan kepada ya Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang menguatkan hati dan pikiran dan iman daripada hamba-Mu Tuhan Yesus, supaya dia Tuhan tetap mencintai, mengasihi istri dan mengasihi anak-anaknya ya Bapa. Dan berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, kemampuan untuk mencari nafkah, bekerja, bahkan berusaha. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memimpin kehidupannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap anak-anaknya Tuhan Yesus, di mana Tuhan boleh memakai anak-anak-Mu ini Tuhan, baik Mazmur, membina, boleh melayani Engkau di rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang menambahkan rezeki dan berkat-berkat-Mu bagi mereka berdua ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan kami serahkan dalam kehidupannya yang sudah dewasa ya Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau memberikan jurunya masing-masing ya Tuhan Yesus, dan berkeluarga dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa di surga, semua jemaat-Mu kami serahkan kepada ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu supaya kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tetap berserah, hanya berpengharapan kepada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa supaya iman percaya kami semuanya Tuhan boleh bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan kami tidak akan goyah sedikit pun ya Tuhan, tapi Engkau yang menguatkan kami supaya kami tetap mengasihi Engkau, mencintai Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, Kau begitu luar biasa. Berikan berkat-berkat-Mu, rezeki bagi setiap jemaat-Mu yang ada di Rawa Baru ini Tuhan Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu Bapa. Baik Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di gereja berkepat ini Tuhan kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu supaya mereka semua, para majelis di tempat ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh teguh kepada-Mu ya Tuhan, teguh melayani Engkau ya Bapa surga. Terima kasih dan terima kasih Bapa. Semua pelayanan yang ada di gereja tempat ini Tuhan kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, boleh terlaksana dengan baik, oleh karena Engkau sendiri yang mengatur, menguatkan dan memberkati semua, sehingga pelayanan itu Tuhan boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-Mu yang ada di negeri ini Bapa, terlebih yang ada di Jakarta. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu, mulai dari pengurus, mulai dari pimpinan-pimpinan gereja, para pendeta, para guru sekolah minggu. Nyatakan kuasa-Mu supaya mereka tetap kuat memberitakan Injil-Mu Tuhan, supaya Injil keselamatan itu Tuhan boleh disampaikan kepada setiap orang, dan boleh banyak orang yang mendengar, terkhusus di negeri ini Bapa. Seperti khotbah Tuhan yang mengajarkan, banyak orang yang percaya, banyak orang yang datang kepada-Mu ya Tuhan, dan banyak orang yang diselamatkan oleh Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, antar donasi kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah semua Tuhan boleh memberitakan Injil-Mu, karena itu adalah perintah-Mu kepada setiap hamba-Mu ya Tuhan. Di mana Tuhan berkata, karena itu pergilah beritakanlah Injil-Mu sampai ke ujung dunia, supaya banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan Yesus. Terlebih di negara yang kami cintai ya Tuhan, negara yang begitu majemuk ini Tuhan, yang banyak keyakinan kepercayaan Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kedamaian, bahkan tidak ada pertikaian-pertikaian yang ada di negeri Tuhan, tetapi adalah damai sejahtera daripada Engkau ya Tuhan. Berikanlah Tuhan bagi setiap orang yang ada di negeri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya juga Tuhan, ketika Engkau Tuhan yang sudah memilih kami, umat-Mu yang ada di negeri Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan Yesus, maka kami yakin dan percaya Engkau yang akan memberkatinya setiap pimpinan-pimpinan yang ada di negeri ini Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat yang terbawah. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi setiap
mereka semuanya Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Engkau sendiri Tuhan, tetapi sungguh-sungguh yang menyenangkan masyarakat bangsa Indonesia Tuhan, yang akan mereka berikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan, yang jauh dari kesempurnaan, namun kami percaya Engkau Tuhan yang menyempurnakannya Bapa surga. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tiba di penghujung ibadah minggu ini. Saat ini kita memuji Tuhan dari kidung yang ke-9. Tuhan mengutus kita. Kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Utus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bawalah firman di tengah-tengah masyarakat di mana engkau ditempatkan. Biarlah engkau berdampak positif dimanapun engkau berada. Karena Tuhan kita, teladan kita adalah Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin.